Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kita Pandan Baiko Channel. Oke bro, abang-abang lah. Kok bro ya? Ini kan kita orang Sumatera Utara. Oke abang-abang, lelekku, kakak, inang muda, opung, uak, apa lagi? Apara. Nah, kita mau bahas dulu saham rokok HMSP. Sambil saya berada di pinggir pantai, virtual backgroundnya pinggir pantai ini, Pantai Pandan ini. Makanya kita sebut ini Pandan Baiko, karena kita bahasnya di pinggir pantai. Jadi kalau kita bahas di sini, kita lihat bahwa HMSP itu makin berdarah, kena cukai dia. Cukai semakin tinggi. Oke, cekidot, langsung saja kita buka AMSP. Oke bang, jadi AMSP itu pemiliknya Philip Morris Indonesia. Philip Morris Indonesia itu dimiliki langsung ke atasnya sana Philip Morris Internasional. Masyarakat itu publik kita hanya 7,5%. Next, jadi perorangan Indonesia tadi yang publik 7,5%, itu perorangan hanya 3%, 3,7. Badan usaha asing nomor 2 1,253%. Yang lainnya yang kecil-kecil. Oke, next lagi kita buka bagaimana pegawai di Sampurna. Nah, kalau kita lihat banyak juga pegawai orang ini, Bang. Jadi ada 10.800 karyawan tetap. Jadi non pelinting ya. Melinting ya. Melinting itu dilinting lah gitu ya bang. Kayaknya bahasa Indonesia itu melinting ya. Kemudian karyawan tetap pelinting ya. Banyak kali orang ngelinting di Sampurna ini, 12.000. Oke, lanjut saja. Biarkanlah pegawainya diurus mereka. Nah, ini produk Sampurna. Produk Sampurna ada Sampurna A, ada Jisamsu Yumal. Yumal atau Sampurna U? Sampurna U. Aku nggak ngerokok aku bang, jadi nggak tahu. Abang-abang aja lah yang tahu. Bandingkan rasa rokok mana yang enak, belilah yang enak itu kan. Oke, lanjut aja. Sampurna Kretek, Philip Morris, Marlboro. Kemudian kalau kita lihat pendapatan penjualannya itu dari kretek mesin itu 67%, kretek tangan 23%, sama sigaret putih mesin 10%. Kemudian pangsa pasarnya di Indonesia 32%. Banyak juga ya. Oke, lanjut. Nah, ini asetnya abangku, bosku. Aset lancarnya kalau kita lihat mengalami kenaikan. Ini kuartal 3 2020 36 triliun. Aset tetapnya juga mengalami kenaikan. Kalau kita lihat liabilitas makin lama makin pendek. Makin pendek. Liabilitas jangka pendek makin naik, itu maksudnya. Oke. Selanjutnya ekuitas ini cenderung apa ya? Tidak begitu cepat naiknya karena pembagian dividen pada saham ini cukup besar sehingga ekuitasnya tidak bertambah. Oke, untuk penjualan di tahun 2020. Jadi kalau menunggu kuartal keempat 2020 belum keluar capek juga nunggunya kan. Jadi kuartal 3 dulu lah kita bahas. Jadi ada 67 triliun dengan laba kotor 14 triliun. Jadi di sini nanti ada beban pokoknya yang cukup besar
dari 67 triliun dapatnya cuma 14 triliun. Tapi banyak juga orang ya beli rokok 67 triliun. Kaya orang Indonesia ini. Beli rokok 67 triliun. Tapi banyak juga masih gelandangan jalan. Gelandang untuk beli rokok. Nah, gitu deh. Oke, laba bersihnya per saham itu 59 rupiah per saham, turun ya. Mungkin kalau di kuartal 4-nya kita kali tambah ya, dikali 4/3-nya sekitar 80-an, 80 ke atas. Jadi tetap turun ya. Kemudian laba operasinya cukup rendah juga, tapi nggak terlalu rendah, yang besar itu beban pokoknya. Oke, lanjut lagi kita bahas kenapa penjualan bersih dan laba kotor itu terlalu jauh berbeda. Karena ini penjualan bersihnya kalau kita lihat di sini sigaret kretek mesin tadi ya 45 triliun terbesar, sigaret tangan 15 triliun, pendapatan 67 triliun. Jadi beban lanjutnya beban pokoknya. Ini beban pokoknya kita lihat, ternyata beban pokok penjualan 53 triliun. Jadi 67 triliun, beban pokoknya 53 triliun. Banyak kali kan? Apa aja beban pokoknya yang banyak ini? Nah, ternyata beban pokok yang banyak itu pita cukai. Jadi kalau kita beli rokok, di penutupnya itu ada pita cukai. Pita cukai ini yang dikeluarkan Dirjen Bea dan Cukai, dicetak oleh siapa namanya itu, Badan Pencetakan Uang Peruri ya. Jadi ini hologram ini bernilai cukai sesuai pajaknya masing-masing. Jadi ada beda-beda antara pajak kretek, pajak rokok putih, beda-beda. Oke, jadi beban pokok terbesarnya itu pita cukai. Sini kita dapat lihat penjualan bersihnya di tahun 2014 hingga kuartal 3 2020. Kalau penjualan bersih itu cenderung meningkat. Nah, meningkat, tetapi harga pita cukai juga makin meningkat. Makin berat kawan ini kan, makin beratlah si Sampurna ini. Jadi persentase persentase pita cukainya itu 52 tahun 2014, menurun di 2016, 2018 naik sekitar 50, jadi rata-rata itu sekitar 50. Jadi tahun kuartal 3 2020 itu udah naik 57,7%. Karena memang ada kenaikan pita cukai. Oke, ini jadi kinerja HMSP ini semakin lama semakin berat untuk menghasilkan untung yang besar. Jadi gimana supaya persentase cukainya ini tetap di sekitar 50-an, mungkin dengan menaikkan harga rokok atau menekan karyawannya ditekan biayanya ya, tapi kan nggak bagus lah kayak gitu ya, enggak kan. Ini bagusnya yang ditekan, yang beli naikin harganya. Sebenarnya ini udah dilakukan. Nah, ini buktinya. Jadi
Harga eceran itu tahun 2020 sama 2021. Kalau kita lihat itu produsen bentol itu produknya ada Dunhill, itu dari sekitar nilai rokoknya ada yang 24.000 naik ke 27.000, ada 11%. Ada yang naik 19%, ada yang naik 20%. Jadi kalau kita lihat yang murah itu naiknya tinggi, yang mahal naiknya rendah. Jarum harga awal ada yang 14.000, ada yang 23.000. Tapi kalau jarum yang 23.000 pun diembatnya juga sampai 20%. Sedangkan yang murah dikasihnya murah. Nah, jadi ada mungkin rokok untuk kelas bawah naiknya dikit, rokok untuk kelas atas naiknya tinggi. Nah, itu menurut si Jarum. Ada gudang garam rata-rata 18.000 19.000 naik ke 20.000. Rata-rata ada yang 2% 3%. Nah, yang murah sama kayak si Jarum tadi metodenya, yang rokok orang kaya itu naikkannya tinggi. Kalau HM Sampurna, kita lihat Marlboro itu harganya udah 30.000. Mau naikkan berapa lagi kan? Kacau lah nanti. Udah paling atas harganya, terus kenaikannya 5%. Rata-rata kecil ya. Ada yang 14.000, ini yang Marlboro Filter Black. Jadi dari 27.000 ke 31.000. Jadi udah banyak yang dilakukan produsen rokok ini menaikkan harga agar beban pita cukainya semakin semakin tetaplah, agar margin pita cukai, beban pokok dari pita cukai itu tetap dengan menaikkan harga. Dengan menaikkan harga, makin banyak orang yang tidak membeli rokok karena penjualannya berkurang. Atau bisa juga orang yang beli rokok pindah ke rokok lain, rokok yang nggak ada cukainya, jauh lebih murah. Rokok black market. Oke, abangku, bosku semua, tadi lupa aku ya bilang subscribe. Kalau kalian agak cocok, kalian subscribe, bisa kalian like, bisa share juga sama kawan-kawan kalian. Oke lah, lanjut ya. Ini yang terakhir ini untuk harga. Kalau untuk harga sekarang itu udah seperti harga 8 tahun yang lalu. Harga tahun 2012. Ini 2021. 9 tahun lah. Ini kalau kita lihat sebenarnya udah murah ini MSP ini. Karena kalau dilihat penjualannya nggak terlalu turun. Penjualannya turun karena pita cukai naik. Nggak ada salah perusahaan ini. Yang salah di sini kan pajaknya naik. Terus harganya dia naikkan, terus tak laku, kan? Masa salah dia kan? Terus kalau kalian lihat tuh dividennya, rutin bagi dividen besar pula itu kan, 119, 117, 107. Harganya kalian beli 1000-an, 1.300. Berapa persen? Hampir 10%. Ini kalau untuk penggemar saham dividen bagus pula ini. Karena ini perusahaan besar, Philip Morris, pendapatan 67 triliun, menghasilkan pita cukai pajak 53 triliun, dari pajak untuk rokok si Sampurna 53 triliun. Kalau kalian beli ini artinya kalian ngasih pendapatan buat negara. Ya enggak? Ya kan? Ah, iyalah. Oke, lanjut aja, tapi udah habis. Kalau menurut saya nih
sudah bisa lah dibeli harga segini. Salahnya itulah belum ada pula duit awak kan. Kalau ada yang mau ngutangin gak apa-apa biar awak beli. Oke lah, udahlah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.